Oh, mengapa engkau disalibkan, sedang ku pendosa bebas dan punggah. Oh, mengapa engkau disalibkan, sedang ku pendosa bebas dan punggah. Hikmat-Mu ya Tuhan tak ku sadari, belas kasih-Mu tak terhingga. Layakkan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malam Selasa Paskah Suci, jam pertama malam Selasa Paskah Kudus. Kitab Zakaria pasal 1 ayat 1-6. Pada bulan ke-8 dalam tahun kedua pemerintahan Raja Darius atas Persia, Tuhan menyampaikan pesan ini kepadaku, Nabi Zakaria anak Berekia dan cucu Ido. Tuhan memerintahkan aku untuk berkata begini kepada umatnya. Di zaman lampau aku, Tuhan yang Maha Kuasa, amat marah kepada nenek moyangmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kembalilah kepadaku, maka aku juga akan kembali kepadamu. Janganlah seperti nenek moyangmu. Dahulu kala para nabi menyampaikan pesanku kepada mereka, agar mereka jangan lagi berbuat jahat dan berbuat dosa, tetapi mereka tidak peduli dan tak mau taat kepadaku. Di manakah nenek moyangmu dan nabi-nabi itu sekarang? Mereka sudah tidak ada lagi. Melalui para nabi hamba-hambaku itu, kusampaikan perintah-perintah dan peringatan-peringatanku kepada nenek moyangmu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga mereka harus menanggung akibatnya. Lalu mereka menyesal dan mengakui bahwa aku, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menghukum mereka setimpal dengan kesalahan mereka dan sesuai dengan ketentuanku. Amin. Layakkan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi-Mu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagi-Mu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagi-Mu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagi-Mu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagi-Mu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagi-Mu-lah kuasa, kemuliaan, berkat
yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat
yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita, Immanuel dan Raja, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Dari Mazmur Bapa kita Daud, Nabi dan Raja yang tahir, kiranya berkat-berkatnya beserta kita. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Ya Allah, berbelas kasihanilah dan kasihanilah kami, dan layakan kami untuk mendengar Injil Kudus. Pembacaan menurut Santo Lukas. Kiranya berkat-berkatnya beserta kita. Lalu ada orang bertanya kepadanya, baka-bakaannya sedikit saja orang yang akan diselamatkan. Yesus menjawab, berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab enggak banyak orang berusaha masuk tetapi tidak dapat. Pada waktu Tuan rumah bangun dan menutup pintunya, kalian berdiri di luar dan mulai mengetuk sambil berkata, Tuhan, bukalah pintu untuk kami. Tuhan itu akan menjawab, saya tidak tahu kalian dari mana. Kalian akan menjawab, kami sudah makan minum bersama Tuhan, dan Tuhan sudah mengajar juga di jalan-jalan kota kami.
Tetapi Tuhan itu akan berkata lagi, saya tidak tahu kalian dari mana. Pergi dari sini, kalian yang melakukan kejahatan. Pada waktu kalian melihat Abraham, Ishak dan Yakub, serta semua nabi bersukaria di dalam dunia baru Allah, kalian akan menangis dan menderita karena kalian sendiri diusir keluar. Orang-orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan akan bersukaria di dalam dunia baru Allah. Sesungguhnya ada orang terakhir yang akan menjadi orang pertama, dan ada orang pertama yang akan menjadi orang terakhir. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Dalam nama Tunggal. Yang kekat. Bapa dan Putera Dan Roh Kudus. salam bagimu, Maria. Merpati cantik Yang melahirkan bagi kita Allah Sang Firman. Komentari jam pertama malam Selasa Paskah Kudus. Semoga berkatnya beserta kita semua, amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem bersama para muridnya, seseorang berkomentar kepada juru selamat kita. Sedikit orang yang akan diselamatkan. Juru selamat kita menjawab, berusahalah keras untuk masuk melalui pintu gerbang yang sempit, agar kamu tidak datang dan mengetuk pintu dan berkata, ya Tuhan, bukakanlah kami. Dan dia akan menjawab dari dalam dan berkata, aku tidak mengenal kamu, dari mana kamu berasal? Enyahlah kamu semua yang berbuat dosa dan pembuat kejahatan ke tempat ratapan dan kertakan gigi. Banyak suku bangsa akan datang dari timur dan barat dan akan duduk dalam pangkuan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan sorga. Tetapi engkau akan diabaikan di luar, engkau yang hidup tercemar, bertobat dan mengakulah agar dosa-dosamu diampuni. Kristus Juru Selamat kita.
kita telah datang dan pikul penderitaan melalui kasih-Nya. Dia selamatkan kita. Mari kita muliakan Dia. Dia dan tinggikan namanya. Sebab Dia telah beri kita rahmat Menurut rahmat-Nya yang besar. Jam ketiga malam Selasa Paskah Suci. Maleakhi 1 ayat 1-9. Inilah pesan Tuhan kepada Maleakhi untuk umat Israel. Tuhan berkata pada umatnya, "Aku mengasihi kamu." Tetapi mereka menjawab, "Bagaimana Tuhan mengasihi kami?" Tuhan menjawab, "Bukankah engkau abang Yakub? Tetapi Yakub kau kasihi, sedangkan Esau engkau benci. Daerah berbukit Esau sudah kau hancurkan, dan tanahnya kau serahkan kepada binatang-binatang buas di padang gurun." Andai kata keturunan Esau, orang-orang Edom itu berkata, "Kota-kota kami sudah dihancurkan, tetapi kami akan membangunnya kembali." Maka Tuhan akan menjawab, "Mereka boleh membangun kembali, tetapi aku akan merobohkannya. Mereka akan disebut negeri durhaka, dan bangsa yang kena murka Tuhan untuk selama-lamanya." Bangsa Israel akan melihatnya sendiri dan berkata, "Sungguh besarlah Tuhan kekuasaannya sampai di luar tanah Israel." Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, "Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang pelayan menghormati tuannya. Aku ini bapamu, mengapa kamu tidak menghormati aku? Aku ini majikanmu, mengapa kamu tidak takut kepadaku? Kamu menghina aku, tetapi kamu bertanya dengan cara, bagaimana kami menghina engkau? Dengan mengorbankan makanan yang tidak pantas dikurbankan di atas mezbahku. Lalu kamu bertanya, dengan cara bagaimana kami meremehkan engkau? Dengan cara mencemarkan mezbahku. Kalau kamu mempersembahkan kepadaku binatang yang buta dan sakit atau lumpuh, bukankah itu perbuatan yang salah? Coba memberi binatang semacam itu kepada gubernur. Apakah ia akan senang dan memperlakukan kamu dengan baik? Sekarang, hai imam-imam, cobalah memohon kepada Allah supaya mengasihi kita. Ia tidak akan menjawab doamu, dan itu adalah salahmu sendiri. Amin. Layakkan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat
yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur Daud. Pandanglah kiranya jawablah aku, Tuhan Allahku Eli Elo ya, buatlah mataku oh
bercahaya. Jangan aku tertidur dan mati, Ali ilu, oh yeah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Oh, 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 aku mau menyanyi. Untuk
berbuat baik kepadaku, Ali Ilo, oh ya. Dari Mazmur Bapa kita Daud Nabi, kiranya berkat-berkatnya beserta kita, amin. Banglah kiranya jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Ya Allah, berbelas kasihanilah dan kasihanilah kami, dan layakkan kami untuk mendengar Injil Kudus. Membaca menurut Santo Lukas, kiranya berkat-berkatnya beserta kita. Pada waktu itu juga ada beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata, "Jangan tinggal di sini, pergilah ke tempat lain, sebab Herodes mau membunuh engkau." Yesus menjawab, "Pergilah, beritahukan kepada orang yang tak berguna itu, hari ini dan besok aku mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi pada hari ketiga aku akan menyelesaikan pekerjaanku." Meskipun begitu aku harus menyelesaikan juga perjalananku hari ini, besok dan besok lusa, sebab tidak baik seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, nabi-nabi kau bunuh para utusan Allah. Kau lompari batu sampai mati. Sudah berapa kali aku ingin merangkul semua pendudukmu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kau tidak mau. Karena itu Allah tidak lagi menyertamu. Ketahuilah
mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Dalam nama Tunggal. Yang kekat. Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. salam bagimu, Maria. Merpati cantik Yang melahirkan bagi kita Allah Sang Firman. Komentari jam ketiga malam Selasa Paskah Suci. Semoga berkatnya menyertai kita semua, amin. Pada hari ini ada beberapa orang yang datang dan beritahukan bahwa Raja Herodes ingin membunuhnya dengan berkata, "Pergilah, tinggallah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Oh Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi engkau tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin." Kristus juru selamat kita. Telah datang dan pikul penderitaan Melalui kasih-Nya Dia selamatkan kita. Mari kita muliakan Dia. Dia dan tinggi namanya. Sebab Dia telah beri kita rahmat Menurut rahmat-Nya ya, 啊。
besar. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Our church teaches us that the Great Lent is a journey. Gereja kita mengajarkan kepada kita bahwa Prapaskah Agung ini adalah sebuah perjalanan. A journey back to the bosom of our Heavenly Father. Sebuah perjalanan kembali kepada pangkuan Bapa kita, Bapa Surgawi kita. And it's really great to discover that God is the Father. Dan sangatlah hal yang luar biasa untuk menemukan bahwa Allah itu adalah Bapa kita. In all languages of the earth, it is translated the Father. Dalam semua bahasa di bumi ini, Bapa diterjemahkan sebagai Bapa. And when any one of us hears the word Father, it usually comes with a very warm feeling. Dan setiap dari kita ketika mendengarkan kata ayah atau Bapa, kita merasakan sebuah perasaan yang sangat hangat. A feeling of security, kindness, safety, love, care. Perasaan aman, rasa kebaikan, perlindungan, cinta, dan perhatian. It's great to know that somebody is taking care of you and it's being responsible for you. Sangat indah kalau kita mengetahui bahwa ada seseorang yang menjaga kita dan bertanggung jawab untuk hidup kita. That's our Holy Father. Itulah Bapa Surgawi kita. And we join this great privilege that we actually don't deserve through the very important rebirth of the resurrection. Dan kita boleh mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk dapat bergabung di saat pada saatnya kita sebenarnya tidak layak ketika kita dilahirkan kembali dalam kebangkitan. The resurrection comes at the end of the Great Lent. Kebangkitan tiba di hari akhir dari masa Prapaskah Agung, dari Paskah Agung. In our church, whenever we hear the word resurrection, it reminds us of the rebirth. Di gereja kita, ketika setiap kali kita mendengar kata kebangkitan, itu mengingatkan kita pada kelahiran kembali. The new life that we have, this new creation that was born inside us, Sebuah kehidupan baru yang kita miliki, sebuah ciptaan baru yang lahir di dalam diri kita. the human created to the image of the Son, Manusia yang diciptakan segambar dengan Sang Putra. just as what happened in the early beginning. Sebagaimana yang terjadi di awal mulanya. Adam being created to the likeness of God, God created Adam and treated him as a son, giving him everything which was beautiful and precious. Adam mulanya diciptakan serupa dengan gambar Allah, dan Allah memperlakukan Adam sebagai putranya dan memberikan segala sesuatu yang indah dan berharga kepada dia. And even when Adam fell, out of his responsibility towards Adam, he arranged for the rescue. Dan bahkan ketika Adam jatuh dalam dosa, keluar dari tanggung jawabnya Allah bahwa dia mengatur untuk menyelamatkan Adam. And since Adam died, as the Bible says, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Dan ketika Adam mati, Alkitab mengatakan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah engkau memakannya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. And since it's impossible for dead people to inherit the holy heavenly kingdom, Dan karena tidak mungkin bagi orang mati untuk dapat mewarisi kerajaan surga, the Father had to resurrect Adam to return life to him. Adam had to be reborn.
Bapa harus membangkitkan Adam untuk kembali dalam kehidupannya. Adam harus dilahirkan kembali. That's the resurrection. Itulah kebangkitan. Christ took our same body in its weaknesses Kristus mengambil tubuh kita yang penuh kelemahan ini. He died on the cross and returned life to it through the resurrection. Dia mati di atas kayu salib dan mengembalikannya melalui kebangkitan. To give us this precious chance to be reborn. Untuk memberi kesempatan yang berharga bagi kita supaya kita dilahirkan kembali. We got this chance to be reborn through joining Christ in his death and resurrection. Kita mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan kembali melalui bersatu dengan kematian Kristus dan juga kebangkitannya. St. Peter tells us he has begotten us again through the resurrection of Jesus Christ. Santo Petrus mengatakan kepada kita bahwa dia melahirkan kita kembali melalui kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. He said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again." Terpujilah Allah, continue. To a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kristus yang menurut belas kasihan yang melimpah telah memberikan kita kelahiran kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. We read this in the first epistle of Peter, the first chapter. Itu kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3. But he is God. He can rise, but I can't. Ya, karena dia adalah Allah, dia bisa bangkit, sedangkan saya tidak bisa. How can we join him and taste this resurrection? Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan dia untuk merasakan kebangkitan ini? That's the beauty that was clarified by St. Paul. Itulah keindahannya yang dijelaskan oleh Santo Paulus. He said, "Buried with him in baptism, in which you also were raised with him or resurrected through the faith of the working of God who raised him from the dead." Dia mengatakan, dalam baptisan kamu dikuburkan bersama dengan Kristus dan juga dibangkitkan bersama-sama dengan dia melalui iman dalam kuasa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. That's why it's crucial that anyone who believes in God should be baptized to be born again. Itulah mengapa hal ini sangat penting, bahwa siapapun yang percaya kepada Allah harus dibaptiskan untuk dilahirkan kembali. But why am I talking to you about the resurrection, about being born again, and this stuff, while we should be talking about the Passion Week? Ya, sekarang pertanyaannya, mengapa Abuna harus berbicara tentang kebangkitan, dilahirkan kembali, hal-hal seperti ini, sementara kita sekarang dalam minggu sengsara? Well, the Passion Week is all about living this new life. Baiklah, sebenarnya minggu yang penuh sengsara ini adalah berbicara tentang kehidupan yang baru. And making sure you understand that you have been born again. Dan memastikan bahwa kita semua telah dilahirkan kembali. And that the life you live should be according to the life of the Lord. Dan kehidupan yang kita jalani atau kita hidupi harus sesuai dengan kehidupan daripada Allah itu sendiri. Paul says, "I've been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me." So Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. And the life which I now
live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Dan hidupku sekarang yang aku hidupi di dalam daging ini, aku hidup dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. It is a week where everyone of the children of God, everyone gets a chance to reflect on his own life. Ini adalah minggu di mana setiap daripada kita anak-anak Allah mendapatkan kesempatan untuk merenungkan kembali hidupnya, Chance to repent and check untuk bertobat dan memeriksa, if he is really living the new life, if he is really reborn or born again. untuk memeriksa apakah dia benar-benar menghidupi hidup yang baru ini. Apakah dia sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali atau lahir baru. If he really, internally, feels that he's a son or a daughter of the Lord. Dan dia sungguh-sungguh merasakan dari dalam hatinya bahwa dia benar-benar anak-anak Allah, putra dan putri Allah. It's very important to know that through this rebirth, a new eyesight is created within me. Perlu kita ketahui bahwa melalui kelahiran kembali ini, sebuah mata penglihatan baru tercipta di dalam diri kita. A new eyesight that sees the world clearly through the eyes of God. Sebuah penglihatan baru di mata kita, di mana kita bisa melihat dunia dengan jelas melalui cara pandang Allah. Not through the distorted lens that Satan has created. Bukan melalui lensa yang terdistorsi yang diciptakan oleh setan. The distorted lens that makes people seek vengeance instead of love and forgiveness. Death instead of peace. Sin and lust instead of purity and holiness. Lensa yang terdistorsi ini yang membuat orang mencari pembalasan dendam daripada cinta dan pengampunan. Cari kematian bukannya kedamaian. Dosa dan nafsu bukannya kemurnian dan kesucian. When anybody puts on the glasses, he looks to the world through this lens. Jika setiap orang menggunakan kacamata, dia akan melihat dunia melalui lensa yang dia pasang. This new spiritual eyesight is the most important gift that God gives to his children. Ya, penglihatan rohani yang seperti ini adalah sebuah anugerah atau sebuah pemberian yang sangat penting yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Created through baptism, this spiritual birth, a gift is provided to the sons of daughters, a gift of light. Hal ini diciptakan melalui baptisan, kelahiran rohani, dan sebuah hadiah atau pemberian yang diberikan kepada anak-anak Allah, sebuah pemberian dari cahaya terang. Children of God, through this eyesight, sees everything in its true essence. Anak-anak Allah melalui penglihatan ini, mereka melihat segala sesuatu dengan esensi yang benar. We are able to decide and discern what is good and what is bad. Mereka mampu memutuskan dan membedakan mana yang baik dan mana yang benar, yang jahat. And Satan all the time put the task of blinding the eyesight a priority. Dan setan itu setiap waktu selalu berusaha memberikan penglihatan, membutakan penglihatan kita sebagai satu hal yang utama dalam tugasnya. Through many of his tricks, he is able sometimes to blind us. Melalui banyak triknya, dia kadang-kadang mampu membutakan mata kita. While true and faithful children of God cherish this filiation,
I mean being children of God the Father, Sementara anak-anak Allah yang benar dan setia, mereka sangat syukur dan menghargai menjadi anak-anak Allah, Bapa sebagai Allah sebagai Bapanya, and while they try to truly live according to it every day, dan ketika mereka berusaha menghidupi hal tersebut secara sungguh-sungguh setiap hari, they're watching their spiritual growth, mereka memperhatikan pertumbuhan rohani, kehidupan rohani mereka, and praying that day by day they become in the likeness of Jesus Christ. dan mereka berdoa dari hari ke hari. Mereka menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Through the work of the Holy Spirit that takes everything good in the Son, Jesus Christ, and gives it to us. Melalui pekerjaan Roh Kudus, Roh Kudus mengambil segala sesuatu yang baik di dalam Yesus Kristus dan memberikannya itu kepada kita. One of the ways that Satan blocks our eyesight is making us focus on the outside. Salah satu cara bagi setan untuk menghalangi penglihatan mata kita adalah ketika kita berfokus pada hal-hal yang sifatnya di luar, internal, Ignoring the internal change that really affects our heart. mengabaikan perubahan-perubahan secara internal yang dapat mempengaruhi hati kita. Instead of praying, internalizing the concepts of the Bible, living according to the Word of God, abiding to His commandments, Daripada berdoa, konsep-konsep firman Tuhan secara ilahi kita perhatikan sesuai menurut firman Tuhan, tinggal dalam perintah-perintahnya, instead of being faithful to every guidance from the Holy Spirit, the focus becomes shifted to the outside. Daripada setia sesuai dengan pimpinan dari Roh Kudus, fokusnya berubah menjadi hal-hal yang sifatnya di luar. Do I look like one of the children of God? Do I look like a person who prays? Are people seeing this? Are people praising me? Apakah saya terlihat seperti seorang anak Allah? Apakah saya terlihat seperti orang yang sedang berdoa? Apakah mereka melihat hal ini? Apakah mereka memuji saya? Do I look like a pure person while the heart itself is full of everything wicked? Ya, apakah saya nampak seperti seseorang yang terlihat murni, sementara hati kita sendiri sebetulnya penuh dengan segala kejahatan atau yang jahat? Instead of repentance, instead of trying and praying and asking for advice from my spiritual teacher, Daripada bertobat, daripada berusaha mencoba berdoa, meminta nasihat dari guru-guru rohani kita, instead of all this, it's very easy to fake it. terlepas dari itu semuanya sangat mudah buat kita untuk menjadi palsu. As if I am full of fruit. As if I am full of the fruits of the Holy Spirit. Seolah-olah nampaknya saya ini penuh dengan buah-buah roh. Seolah-olah saya ini penuh dengan buah-buah dari Roh Kudus. Just like the fig tree that Jesus saw by the roadside to Jerusalem with his disciples. Persis seperti pohon ara yang Yesus lihat di pinggir jalan Yerusalem ketika dia berjalan dengan para muridnya. A tree
full of leaves, giving the illusion that it's full of fruit, while it was really empty. Ya, sebuah pohon yang penuh dengan daun-daun, hal itu memberi gambaran seolah-olah pohon itu penuh dengan buah, tapi ternyata kosong. Jesus searched the tree for any signs of fruit, but it was empty. Tuhan Yesus mencari tanda-tanda dari pohon itu jika ada buahnya. Dia berusaha mencari, tapi ternyata tidak ada buah. It just had the look of a fruitful tree, only from the outside. Pohon itu hanya memberi tampilan seolah-olah pohon yang berbuah dari luarnya. Jesus condemned the tree, and the next day it dried. Yesus mengutuk pohon itu dan keesokan harinya pohon tersebut kering. Because hypocrisy is what God hates the most. He wouldn't like his children to be hypocrites. Sebab kemunafikan adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Dia tidak menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang munafik. He taught us, for what will it profit a man if he gains the whole world? I mean, from the outside, and loses his own soul. Ya, dia berkata kepada kita, apakah untungnya jika seseorang mendapatkan seluruh dunia? Itu maksudnya hal-hal yang nampak luar, tapi dia kehilangan jiwanya. On the contrary, he has given us the very precious gift of filiation, being children of God. Namun sebaliknya, dia sudah memberikan kita hadiah yang sangat berharga, yaitu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. He has given us a new life. He has given us his Holy Spirit that truly changes us from the inside into his likeness. Dia telah memberikan kita hidup baru. Dia telah memberikan kita Roh Kudus yang sungguh-sungguh merubah kita dari dalam sehingga serupa dengan Dia. The Bible says, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, he has made us his children. Ya, Alkitab mengatakan Dia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus bagi dirinya sendiri, menurut kehendaknya dan kerelaan yang baik. Kita diangkat menjadi anak. During the sacrament of the Holy Baptism, the Church prays for the person who will be reborn as follows. Melalui sakramen baptisan, The Church prays for the person who will be reborn. Melalui sakramen baptisan, gereja berdoa bagi orang yang akan dibaptis sebagai berikut. Make him worthy of your grace. Buatlah dia layak sesuai dengan anugerah, For which they have presented themselves, pointing at the person. sebab mereka telah mempersembahkan diri mereka. Hal ini menunjuk kepada mereka yang tidak dibaptis, That they may receive your Holy Spirit. kiranya mereka boleh menerima Roh Kudus-Mu And may be filled with your divine power. dan kiranya mereka dipenuhi dengan kuasa ilahi And may take the likeness of your only begotten Son. dan kiranya mereka menjadi serupa dari Putra-Mu yang tunggal Becoming one with him. dan menjadi satu dengan Dia, Not only from the outside. bukan hanya dari luar saja. Becoming one with him who is our Lord Jesus Christ. Menjadi satu bersama Dia yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Grant them a purified mind and godly thoughts. Berikan mereka pikiran yang sudah dimurnikan dan pikiran-pikiran yang ilahi, yang mulia.
grant your servants to be guarded through the grace of your Holy Spirit, Dan berikanlah hamba-hambamu ini agar dipimpin melalui anugerah dari Roh Kudus-Mu, and lead them to the hope of your eternal benefits. dan pimpinlah mereka pada pengharapan dari keuntungan kekal. We pray, let power dwell in them, Kami berdoa, biarlah kuasa itu tinggal di dalam mereka, that they not turn back again to the things they have left, sehingga mereka tidak kembali lagi kepada hal-hal yang sudah mereka tinggalkan. It means focusing on the inside, on the heart. Hal ini artinya kita berfokus pada hal-hal yang di dalam, yaitu di dalam hati. We ask God, confirm their faith, Kita meminta kepada Allah untuk meneguhkan iman mereka, that nothing may separate them from you. biar tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka daripadamu. What do you think about this prayer? It's beautiful. Bagaimana menurut saudara mengenai doa ini? Doa ini sangat indah. So, if we focus on the outside, ignoring the change in our hearts, ignoring the opportunity to become like Him, Kalau kita berfokus pada hal-hal yang nampak di luar, mengabaikan perubahan-perubahan yang ada di dalam hati kita, mengabaikan kesempatan untuk menjadi serupa dengan Dia, ignoring to follow His steps, ignoring to ask for it, then we are really wasting our lives. kita melupakan, mengabaikan untuk mengikuti langkah-langkahnya. Kita lupa untuk meminta hal ini. Dan itu artinya kita sedang membuang-buang waktu dari hidup kita sendiri. We hear God saying, what more could have been done to my vineyard that I have not done in it? Kita dengar Allah berkata, apa lagi yang bisa kulakukan pada kebun anggurku yang belum kulakukan kepadanya? I gave you everything. Aku telah memberikan kau segalanya. Why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring wild grapes? Lalu mengapa ketika aku mengharapkan kebun anggur ini menghasilkan yang baik, tapi yang ada menghasilkan anggur liar? We read this in Isaiah chapter 5. Kita bisa baca ini di Yesaya pasal 5. It's much easier to fake it. Sangat mudah, jauh lebih mudah untuk menjadi palsu. But it's by far very rewarding to become a true son or daughter of God. Tapi sejauh ini sebetulnya sangat bermanfaat atau sangat memberikan hasil jika kita menjadi putra-putri anak-anak Allah yang sesungguhnya. To understand that you are different. To taste the heavenly kingdom here on earth. Untuk memahami bahwa kita ini sebenarnya berbeda. Kita dapat merasakan kerajaan surgawi itu di sini di atas muka bumi ini. Let's leave hypocrisy to be concerned about the outside. To those poor guys who don't know yet that God is their father. Mari kita tinggalkan kemunafikan bagi mereka yang hanya peduli dengan hal-hal yang sifatnya di luar. Mereka adalah orang-orang yang malang yang tidak mengetahui bahwa Allah itu adalah Bapanya. Those who are not yet born into this filiation. Mereka yang belum dilahirkan dalam kesatuan menjadi anak-anak Allah ini, filiasi. On that very day, on Monday, Jesus entered the temple and he was astonished. Dan pada hari yang sama itu juga, hari Senin, Yesus masuk ke dalam bait suci dan dia sangat terkejut. Those who should have been his glorious sons, their hearts were quite the opposite. Mereka yang seharusnya menjadi anak-anaknya yang mulia, namun hati mereka sangatlah berbalik.
sebaliknya. They have not lived as sons, but instead they just looked like ones. They are fake. Mereka tidak hidup sebagai anak-anaknya, tapi mereka nampak seperti anak-anaknya. Mereka palsu. It was only enough for them that people may call them my Lord priest, with no true change in their lives. Nampaknya cukup bagi mereka ketika orang-orang memanggil mereka, ya tuanku imam, tapi tanpa perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Those Jewish priests who should have guided the rest of the people to know the kindness of the Father have led people away. Para imam Yahudi yang seharusnya membimbing orang-orang lain untuk mengetahui kebaikan dari bapaknya telah mengarahkan mereka menjauh dari dia. They have led people to buying and selling in the temple. Instead of coming to the house of God to change their lives, they are focusing on their profits. Mereka mengajak orang-orang itu datang, mengarahkan mereka datang untuk berjual beli di dalam bait Allah daripada mengajak mereka berfokus kepada merubah hidup mereka. Mereka berfokus pada keuntungan. The Bible says, he found in the temple those who sold oxen, sheep, and doves. Alkitab mengatakan dia menemukan di dalam bait suci mereka yang berjualan lembu, domba, dan merpati. And money changers doing business. Dan tempat penukar uang yang melakukan bisnis di situ. When he had made a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and the oxen. Ketika dia sudah membuat cambuk dari tali, dia mengusir semua dari bait Allah, termasuk domba dan lembu. And poured out the changers' money and overturned the tables. Dan menuangkan semua uang penukar tersebut dan membalikkan meja-meja di sana. And he said to those who sold doves, take these things away. Do not make my Father's house a house of merchandise. Dan dia berkata kepada para penjual burung merpati, singkirkanlah semua ini. Jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan. We read this in the book of John, chapter 2. Kita baca hal ini di dalam Yohanes pasal 2. On this day, Monday, we see two fake things. Pada hari ini, hari Senin, kita melihat dua hal yang palsu. A fig tree that takes the shape of being fruitful. Pohon ara yang nampaknya seperti berbuah. And the Jewish temple, instead being a place of worship, it became a marketplace. Dan bait Allah orang Yahudi yang seharusnya menjadi tempat menyembah, tetapi menjadi pasar. So it's actually not about the outside, it's all about the inside. Jadi sebenarnya ini semua bukan tentang hal yang nampak di luar, tetapi apa yang ada di dalam. It's about looking into your heart, driving away all these things that have replaced the kindness and love inside the heart. Kita mengusir semua hal-hal yang ada di dalam hati, yang telah menggantikan semua kebaikan dan cinta yang ada di dalam hati. Driving away all those things that have filled the heart with noise and greed. Ya, kita mengusir semua hal-hal yang memenuhi hati kita yang penuh dengan kebisingan dan keserakahan. It's about understanding the true gift of being a son or daughter of God. Ini tentang memahami pemberian yang sesungguhnya bahwa menjadi putra-putri Allah itu. The church tells us today about the parable of the two sons.
Gereja hari ini menyampaikan kepada kita tentang perumpamaan dua orang anak. In the book of Matthew, Jesus said, "But what do you think? A man had two sons. Di dalam kitab Matius dikatakan, bagaimana menurutmu? Ada seorang memiliki dua putra. He came to the first and said, 'Son, go work today in my vineyard.' Dia berkata kepada anaknya, "Nak, hari ini pergi bekerjalah di kebun anggurku." He answered and said, 'I will not.' But afterwards he regretted and he went. Dia kemudian menjawab, anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi setelah itu, anak itu menyesal dan dia pergi. Then the father came to the second and said likewise. And he answered and said, 'I go, sir.' But he didn't go. Kemudian dia juga pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata, kemudian anaknya menjawab, "Saya pergi, Pak." Tapi dia tidak pergi. Which of the two did the will of his father? Siapakah di antara keduanya itu yang melakukan kehendak ayahnya? They said to him, 'The first.' Mereka terus berkata kepada dia, yang pertama. So Jesus said to them, 'Assuredly I say to you, that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. You are focusing on the outside.' Kemudian Yesus menjawab kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa pemungut pajak dan pelacur memasuki kerajaan Allah mendahului kamu. Sinful people Mereka yang berfokus kepada hal-hal yang nampak di luar saja. Sinful people may say no at first, but then they become true sons and daughters of God. Orang-orang yang berdosa, mungkin mereka berkata tidak pertamanya, tapi kemudian mereka menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Those hypocrites who said that they are sons, but acted differently, are fake, and thus are refused. Dan juga orang-orang munafik yang mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya anak-anak Allah, tetapi tindakan mereka berbeda. Mereka itu palsu, dan oleh sebab itu mereka ditolak. Those who cover themselves in leaves, like what Adam and Eve did, and like this fig tree, while they are empty of everything good in the inside, are fake. Mereka yang menutupi diri mereka dengan dedaunan seperti Adam dan Hawa, seperti pohon ara yang nampaknya berbuah, sementara mereka sebenarnya kosong dari dalam. Mereka itu adalah palsu. So it's a chance to stop, to reflect. Jadi ini adalah sebuah kesempatan untuk berhenti dan mulai merenung. Am I blind? Am I a child of God? Am I a hypocrite? Apakah saya ini sebenarnya buta? Apakah saya ini seorang anak Allah? Apakah saya seorang yang munafik? It's time to repent and ask the Lord to give us strength to remove all these fake leaves and start living as children of our Heavenly Father. Inilah saatnya untuk kita bertobat dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk menyingkirkan semua daun-daun yang palsu dan memulai hidup sebagai anak-anak Bapa surgawi kita. He gave us all the power for that. Dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan itu semua. May God be praised in His church forever. Amen. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam gerejanya untuk selamanya. Amin. Amen. Thank you, Abun. Thank you, Grace. Thank you all. Terima kasih.
Kami minta dan memohon kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa Sang Bantu Kreator dan satu-satunya Putra Tunggal yang kudus, Sang Pencipta dan Sang Pemberi dari segalanya, dan Roh Kudus pemberi kehidupan. Di hadapannya setiap lutut bertulut, semua ciptaan di dalam surga dan di atas bumi. Kami memintamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Demi kedamaian surgawi dan kesatuan dari semua gereja di dalam dunia dan biara-biara dan semua tempat-tempat kudus dan mereka yang tinggal dan yang menjaga. Ya Allah, berbelas kasihanlah atas ciptaanmu dan selamatkanlah kami dari semua yang jahat. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau yang menyiapkan bagi manusia sebelum penciptaannya dan membuat semuanya dengan hikmatmu dan mengas langit dengan bintang, bumi dengan tumbuhan dan pepohonan dan kebun anggur dan lembah dengan semak dan bunga mawar. Engkau sekarang ya Raja kami, terimalah doa-doa kami hamba-hambamu yang berdiri di hadapan tanganmu yang kudus dan berkata, kami meminta kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya Allah yang agung dan kudus, yang menciptakan manusia sesuai gambar dan rupamu dan memberikan dia sebuah kehidupan dan jiwa yang mampu berpikir, kasihanilah ya Tuhan atas ciptaanmu yang kau ciptakan dan berbelas kasihanilah dan berikanlah kami belas kasihmu dari tempat kudusmu yang tinggi dan dari tempatmu berada. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya Engkau yang menyelamatkan hamba-Mu Nuh, orang yang benar, dari air bah beserta anak-anaknya dan para istri mereka dan binatang yang berisi dan yang najis, supaya untuk memperbaharui dunia ini sekali lagi. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau Sang Pencipta dan Sang Pemberi segalanya, selamatkanlah umat-Mu dari banjirnya lautan dunia ini, dan jagalah mereka bersama dengan binatang-binatang dari bahaya. Berikanlah semua porong makanan mereka sebagaimana Engkau memberikan ternak bandang, rumput dan makanan kepada gagak kecil. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau yang diterima sebagai seorang tamu oleh hamba-Mu Abraham, kepala dari patriark, duduk di mejanya dan memberkati keturunannya.
Engkau sekarang ya Raja kami, terimalah doa-doa dari hamba-hambamu dan imammu yang berdiri di hadapan tanganmu yang kudus. Kasihanilah dunia ini dan selamatkanlah umatmu dari semua kesukaran. Tinggallah dengan mereka dan tinggallah di dalam mereka dan sertailah mereka. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Kami memohon kepadamu ya Tuhan untuk menjaga kami dari segalanya yang jahat dan kasihanilah ciptaanmu dan semua umatmu, sebab semua orang memandang padamu, sebab engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau adalah pemimpin setiap orang, penolong bagi yang tak berdaya, pengharapan bagi yang putus asa. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau yang memandang orang yang rendah hati dengan pandangan mata yang penuh perhatian, dan yang menyelamatkan Yusuf dari istri tuannya, mengangkat dia menjadi raja atas Mesir dan semua perkaranya, dan menjadikan dia melewati hari-hari kesukaran dengan aman, sehingga para saudaranya dan ayahannya datang kepadanya dan bersujud di hadapannya dan mengambil gandum darinya untuk memelihara anak-anak mereka dan terang mereka. Demikian juga kami menundukkan kepala kami dan bersujud di hadapan tanganmu dan bersyukur padamu, pencipta kami dan sang pemberi, untuk keadaan ini dan dalam setiap keadaan dan untuk segala keadaan, dan berdoa agar engkau menyelamatkan kami dari semua kesukaran. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya Allah, sang firman dari Allah Bapa pemberi hukum, para nabi dan perjanjian lama, engkau kesempurnaan dari mereka semua. Selamatkanlah umatmu dari semua kesukaran dan aturlah hidup mereka seturut kehendakmu yang baik, dan selamatkanlah kami dari kelaparan dan bencana. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau yang mendukung umat Israel selama 40 tahun di padang gurun Sinai, saat tidak memiliki rumah ataupun gudang penyimpanan. Engkau sekarang ya Tuhanku, lindungilah umatmu, dukunglah mereka dan berkatilah rumah-rumah dan tempat penyimpanan mereka dengan berkat surgawimu. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau yang menerima doa Elia orang Tisbi ketika langit hujan dan bumi menghasilkan buah,
dan memberkati bejana untuk dibuang dan bejana meniak di rumah si orang janda. Terimalah doa-doa umatmu melalui sifat dari bara kudusmu dan bara nabi. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya Allah, pelas kasihanilah dan sayanglah dunia dan berkatilah tanaman mereka dan gudang-gudang penyimpanannya dan yang sedikit dari yang mereka punya. Naikkanlah air dari sungai sesuai ukuran mereka dan berikanlah tiupan angin yang baik. Berkatilah sungai-sungai dan bendungan-bendungan di Indonesia tahun ini dan setiap tahunnya. Berikanlah sukacita kepada seluruh muka bumi dan tubanglah kami umatmu meminta kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau sang penyedia yang kuat, pendidik, penyembuh, dan tabib bagi jiwa dan tubuh yang menguji hambanya Ayub. Menyembuhkan dia dari semua bencana dan mengambilkan kepadanya lebih dari apa yang dimiliki sebelumnya. Kasihanilah umatmu dan selamatkan mereka dari semua bencana, kesengsaraan, pencobaan, dan kesukaran. Yang engkau sang penduduk mereka yang percaya kepadamu, kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya engkau Kristus Allah kami sang firman dari Bapa, yang mengadakan ikatan janji murid-muridnya yang kudus, membasuh kaki mereka dan menjadikan mereka pemimpin dari umat percaya, dan cahaya penuntun dari agama dan kepuasan bagi jiwa yang haus, dan mengajar mereka untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya engkau membuat keajaiban yang memberi makan ribuan orang dari 5 roti dan membangkitkan orang mati dan memberkati pernikahan di Kana Galilea. Sekarang engkau yang Tuhan, berkatilah roti, minyak, buah-buahan, madu, gudang penyimpanan, perdagangan, dan semua kegiatan dari hamba-hambamu. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya Tuhan, selamatkanlah umatmu dan lindungilah mereka dari setiap sisi dengan tanda kehidupan dari salibmu. Angkatlah jumlah umat Kristen di seluruh dunia dan lembutkanlah hati para penguasa terhadap mereka. Penuhilah hati mereka dengan belas kasihan terhadap saudara-saudara kami
yang miskin dan yang membutuhkan, dan lepaskanlah mereka dari semua yang jahat. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau yang meninggalkan bagi kita perjanjian kudus dari tubuhnya dan darahnya setiap hari di atas altar, ketika roti dan anggur diubah melalui kuasa Roh Kudusmu dan memerintahkan kita, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Kristus Allah kami, kasihanilah kami umatmu, dan penerus dari para rasulmu. Berikanlah berkat untuk buah-buahan dari seluruh bumi, dan kegembiraan bagi hati manusia karena melambahannya hasil gandum, anggur dan minyak. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau yang diberanakan dari Bapa yang berinkarnasi dari perawan tak bernoda Santa Maria dalam kepenuhan waktu, yang berkata kepada muridnya yang kudus, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka, ajarkanlah mereka melakukan segala hal yang telah aku perintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu selalu, bahkan sampai akhir zaman. Bersamalah juga dengan para umatmu yang berseru kepadamu berkata, kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau pengampun dosa dan pemberi hal-hal yang baik. Ampunilah dosa-dosa umatmu dan bersihkanlah mereka dari setiap kekotoran. Basuhlah mereka dari semua kebohongan dan jagalah mereka dari saksi-saksi dusta dan semua iri hati dan fitnah. Ambillah dari hati mereka semua pikiran jahat, ketidakpercayaan, kesombongan, dan ketigailan hati. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya perawan Bunda Allah, Engkau adalah bentang keselamatan kami, kubu pertahanan yang tak terkalahkan. Gagalkan nasihat dari musuh, dan ubahlah penderitaan dari hamba-hambamu menjadi sukacita. Pertahankanlah kota kami, berjuangkanlah bagi raja-raja dan penguasa ortodoks, dan doakanlah bagi kedamaian dunia dan gereja-gereja. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Engkau Allah yang murah hati dan berbelas kasihan, Tuhan dari semua penghiburan. Janganlah murka dengan kami ataupun menghardik kami karena perbuatan jahat kami, ataupun melimpahnya dosa-dosa kami. Janganlah marah terhadap kami, ataupun amarahmu tetap ada selamanya. Dengarkanlah ya Engkau Allah Yakub, lihatlah ya Allah penolong kami.
Lindungilah dunia dari kematian, kekurangan, wabah, penyakit, bumi, penggerian, dan semua penyebab ketakutan. Kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Demi berlindungan kami di bawah tangan-Mu yang kuat ya Allah, kami memohon kepada-Mu untuk menjaga bagi kami kehidupan daripada Bapa yang dihormati, Paus kami Aba Tawadros yang kedua. Jagalah dia di takhtanya bertahun-tahun dengan tenang dan damai. Kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya Kristus Tuhan kami memohon kebaikan-Mu dan belas kasihan-Mu yang besar untuk menjaga bagi kami kehidupan para papa kami, para metropolitan, para uskup, para kleros, dan orang awam. Gandakanlah kemuliaan para kleros, berikanlah kemurnian bagi para diakon, kekuatan bagi para tua-tua, pengertian bagi anak muda, kesucian bagi parawan, kepertabaan bagi para biarawan dan biarawati, kebajikan bagi yang menikah, dan berlindungan bagi para wanita. Kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Juga angkatlah mereka yang jatuh, kembalikanlah mereka yang berpergian dengan selamat ke rumah mereka. Dukunlah para janda dan anak yatim piatu. Berikanlah kelimbahan bagi yang miskin. Mereka yang berada dalam hutang, biarkanlah hutang mereka bagi mereka dan ampunilah mereka. Dan mereka yang berada dalam kesesakan, berikanlah mereka penghiburan. Sembuhkanlah yang sakit dan istirahatkanlah mereka yang berpulang. Kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ya Allah, dari para papa yang kudus, jangan abaikan atau lalikan mereka yang Engkau ciptakan dengan tangan-Mu yang kudus. Ya Engkau yang berbelas kasih, yang menunjukkan kasih-Mu kepada umat manusia, terimalah syafaat Bunda-Mu untuk kami dan selamatkanlah kami. Kau penyelamat dari yang rendah hati. Jangan lupakan kami selamanya atau menolak kami pada akhirnya. Demi nama-Mu yang kudus dan demi kekasih-Mu Abraham, hamba-Mu Ishak dan orang kudus-Mu Yakub, janganlah batalkan perjanjian-Mu dengan kami atau mencabut kami dari belas kasihan-Mu. Kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Ibnotin ainan, seshon aeron, arion ainemen, Gentek met oro. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
eleison, Kyrie eleison. Ya Raja damai anugerahilah kami, damai-Mu tegakkanlah damai-Mu dan ampunilah dosa kami. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bubarkanlah kuasa-Mu dari gereja dan kuatkanlah dia agar supaya dia tidak terguncangkan selamanya. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Allah kita Immanuel berada di tengah-tengah kita dengan kemuliaan Bapa-Nya dan Roh Kudus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kiranya Dia memberkati kita dan memurnikan hati kita, menyembuhkan sakit dari jiwa dan tubuh kita. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.